Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, kita sekarang berada di program Ramadan Terbaikku, persembahan dari Majelis Tarbiyah wa Dakwah Robitoh Alawiyah bersama Nabawi TV. Semoga program ini menjadi program yang barokah. Begitu juga segenap pemirsa, mudah-mudahan diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, mulai dari puasa kita, sholat kita, tarawih kita, semua amalan kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yaitu orang-orang barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan disertai dengan iman dan ikhlas, niscaya akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lampau. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan dimaafkan segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, pertemuan kita kali ini akan mengangkat sebuah tema, tergesa-gesa itu buruk, akan tetapi segerakanlah 5 amalan ibadah ini. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pada umumnya manusia itu memiliki sifat tergesa-gesa. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu bersifat tergesa-gesa. Di dalam hadis kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ketenangan datangnya dari Allah dan tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, maka dari itu tergesa-gesa itu memiliki berbagai macam contoh. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu tergesa-gesa di dalam berdoa dengan ia mengatakan, aduh, doa saya tidak dikabulkan. Kemudian setelah beberapa waktu mengeluh lagi, aduh, kenapa ya doa saya enggak dikabulkan. Ini termasuk al-ajalah, yaitu tergesa-gesa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin contoh yang lain adalah tergesa-gesa di dalam iqamah ketika dikumandangkan. Mungkin ada di antara kita tatkala mendengar iqamah dikumandangkan sedangkan kita berada di rumah, lalu kita keluar dari rumah seraya berlari menuju masjid. Padahal itu dimakruhkan, dan yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW tetap tenang, berjalan walaupun cepat tapi tenang, tidak sampai tergesa-gesa apalagi sampai lari, karena itu makruh, dan ini termasuk al-ajalah, tergesa-gesa yang dimaksud oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, mungkin ada juga contoh tergesa-gesa di dalam menghabiskan makanan mungkin atau minuman. Dia memasukkan suapan yang kedua padahal suapan yang pertama belum selesai. Jadi makanan masih dikunyah, kemudian ditambah lagi makanan, belum selesai ditambah lagi makanan. Ini termasuk al-ajalah, yaitu tergesa-gesa di dalam makan dan minum, dan ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, al-ajalatu minasyaitan, yaitu tergesa-gesa datangnya dari syaitan.
Begitu juga tergesa-gesa bisa dicontohkan terhadap seorang guru yang mengajar muridnya. Ya, karena ingin cepat segera hatam, kemudian setiap fasal selesai dibaca fasal yang berikutnya tanpa memperhatikan apakah muridnya ini sudah faham atau belum. Jadi masuk bab lagi, sehingga sang murid tertinggal banyak permasalahan yang dia masih belum faham, sedangkan kitabnya sudah hatam. Ini juga termasuk al-ajalah yang disampaikan oleh para ulama. Tergesa-gesa di dalam segala hal itu tidak dianjurkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Mungkin saya kasih contoh yang terakhir, termasuk tergesa-gesa yang tidak baik, yaitu tatkala seseorang menjadi imam di dalam sholat. Nah, ini khususnya di dalam tarawih, kita sekarang berada di bulan Ramadan. Terkadang seorang imam itu membaca di rakaat kedua itu surat Al-Ikhlas dan diwasal. Wasal itu disambung. Kan ayatnya hanya pendek, hanya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya 4 ayat, kemudian disambung menjadi satu, sehingga sangat singkat sekali. Kemudian dia rukuk. Nah, yang menjadi masalah makmumnya. Nah, banyak dari saudara-saudara kita yang beranggapan bahwasanya sholat berjamaah itu pokok ikut imam. Kadang-kadang dia belum baca Fatihah, karena Al-Ikhlas hanya 4 ayat. Surat Al-Fatihah itu 7 ayat, nggak sebanding. Kalau Al-Ikhlas hanya 4 ayat lalu dibacanya sambung, maka otomatis makmum itu tidak tuntas membaca surat Al-Fatihah. Tidak tuntas. Dia kemudian langsung rukuk tanpa baca Fatihah. Nah, dia tidak mengetahui bahwasanya itu membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Karena banyak dari saudara kita yang beranggapan pokok ikut imam. Walaupun Fatihah belum selesai, kadang-kadang belum sempat baca Fatihah, dia bukan masbuk, tapi dia ikut imam. Kasihan, mereka sholat, mereka beranggapan sholatnya sah, padahal menurut fikih sholatnya tidak sah. Disebabkan apa? Al-ajalah, tergesa-gesa. Cepat boleh, tapi tidak sampai tergesa-gesa. Apalagi semacam itu sampai tidak memperhatikan apakah makmum sudah baca Fatihah atau tidak. Nah, seperti itu. Ini semuanya adalah bentuk al-ajalah yang disampaikan oleh kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, yang menarik adalah di antara apa yang disabdakan oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW mengenai al-ajalah, yaitu tergesa-gesa itu tidak baik, tergesa-gesa itu buruk. Maka ada 5 amalan yang justru disegerakan, dipercepat, itu adalah baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang imam, Asy-Syaikh Al-Imam Hatim Al-Asham rahimahullah. Beliau mengatakan al-ajalatu madhmumah minasyaitan illa fi khamsi mawadhi'a fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-ajalah, tergesa-gesa, itu sebuah perkara yang tidak baik, kecuali ada 5 amalan justru mensegerakan, termasuk sunnah daripada kekasih kita Nabi Muhammad SAW, dan termasuk syariat daripada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau mengatakan it'amudz dhaifi idza nazala ai hadhara fi manzilihi. Yang pertama adalah menjamu tamu tatkala tamu itu telah datang. Nah, maka mensegerakan jamuan itu termasuk sunnah daripada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, wa tajhizul mayyiti idza mata idza tahaqqaqa dzalik. Yang kedua adalah mengubur mayit tatkala ia telah wafat. Nah, ketika sudah yakin orang itu telah wafat, maka mensegerakan pemakamannya,
mulai dari memandikannya, kemudian mengkafaninya, mensolatinya, dan menguburkannya. Mensegerakannya itu termasuk sunnah daripada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang nomor 3, yaitu tazwijul binti idza balagat, yaitu menikahkan putrinya jika ia telah dewasa. Artinya tatkala ia telah mencapai batas kemampuan untuk menikah, maka segera untuk dinikahkan. Jadi mensegerakan menikahkan putrinya itu termasuk sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang nomor 4, yaitu wa qadha'ud daini idza wajaba, yaitu membayar hutang jika telah wajib. Artinya tatkala seseorang itu telah jatuh tempo hutangnya, bayar hutangnya, dan dia punya uang untuk membayarkannya, maka mensegerakan membayar hutang itu termasuk syariat sunnah daripada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, beliau mengatakan wa taubatu minadz-dzambi idza farata ai idza aznaba, yaitu bertaubat daripada dosa jika ia telah melakukan dosa. Maka mensegerakan bertaubat itu termasuk syariat sunnah daripada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah 5 perkara yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hatim Al-Asam rahimahullah, 5 perkara yang mensegerakannya termasuk syariat sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, maka yang menarik di sini, yang pertama beliau mengatakan it'amud dhaifi idza nazala ai idza hadhara fi manzilihi. Perkara pertama yang sunnah untuk disegerakan adalah menjamu tamu, ya, tatkala tamu itu telah datang. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, ketika seseorang itu menjamu tamu harus disertai dengan adab. Yang pertama, menyambutnya dengan baik. Kemudian disambut dengan senyuman. Kemudian setelah itu dipersilahkan duduk dan disuguhkan makanan-makanan, khususnya makanan yang disenangi oleh tamu tersebut, dalam rangka mengamalkan apa yang disampaikan oleh kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau bersabda, man at'ama akhahu minal khubzi hatta yushbi'ahu wa saqahu minal ma'i hatta yurwiyahu ba'uda minan nari sab'a khanadik kullu khandaqin masiratu sab'a mi'ati am. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i wal Hakim, yang artinya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang memberi makan saudaranya daripada makanan sampai ia mengenyangkannya, dan ia memberikannya minum sampai ia melegakannya, ba'uda minan nari sab'a khanadik, niscaya ia akan dijauhkan dari api neraka sejauh 7 kali parit, sejauh 7 kali joglangan. Wa kullu khandaqin masiratu sab'ami'ati am, dan setiap 1 kali parit itu lebarnya sejauh perjalanan 700 tahun. Masya Allah, ini fadilah yang luar biasa. Tatkala ada saudara kita atau tamu kita datang, lalu kita jamu dengan makanan yang dia sukai, kita beri dia minum dengan minuman yang dia sukai, sampai dia pulang dalam keadaan kenyang dan lehernya lega dari dahaga, itu pahalanya, yaitu dia akan mendapatkan fadilah Allah menjauhkan ia dari api neraka sejauh 7 kali parit, dan setiap 1 kali parit itu lebarnya sejauh perjalanan 700 tahun. Masya Allah, ini adalah fadilah yang luar biasa, yaitu yang diajarkan oleh kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW. Makanya orang-orang yang soleh itu akan senang terima tamu. Ada di antara kisah yang sangat menarik
yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang sangat senang dengan tamu, sangat luar biasa tatkala menjamu tamunya. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah mencobanya. Datang 3 malaikat ke rumahnya di pertengahan malam. Kemudian Nabiullah Ibrahim terbangun dari tidurnya dan menemui tamu tersebut, lalu dipersilahkan masuk. Sedangkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak mengenal siapa tamu ini. Kemudian Nabi Ibrahim masuk ke dalam rumah, ngomong sama istrinya, Sayyidah Sarah, mengatakan, bagaimana kalau tamu kita ini kita jamu, kita sembelihkan anak dari seekor sapi kita. Akhirnya diambilkan anak sapi kecil, kemudian disembelihkan, kemudian dibakar dan dihidangkan ketiga tamu tersebut. Akan tetapi tamunya tidak mau makan. Setelah dipaksa tidak mau makan. Akhirnya Nabi Ibrahim semakin khawatir, ada merasa takut di dalam hatinya. Lalu tamu itu mengatakan, la takhaf ya Ibrahim, jangan takut kamu wahai Ibrahim. Kami ini adalah para malaikat-malaikat Allah. Kami bertiga datang ke rumah kamu akan menyampaikan kabar gembira bahwasanya istrimu Sayyidah Sarah akan mendapatkan seorang anak yang sangat soleh dan anak yang sangat alim, dan berilah nama Ishak. Kemudian Nabi Ibrahim bahagia, kemudian disampaikan kepada Sayyidah Sarah. Sayyidah Sarah sempat tidak percaya, mana mungkin wahai Ibrahim, saya sudah usia tua seperti ini bisa mendapatkan seorang anak. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, tadi ada malaikat yang datang dan memberi kabar gembira ini. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, yang kita akan garis bawahi di sini adalah bagaimana luar biasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala beliau itu menjamu seorang tamu, bahkan datang di pertengahan malam, tidak kenal, dijamu dengan disembelihkan seekor sapi dan dimasakkan untuk jamuan tamunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW yang untuk disegerakan adalah watajhizul mayyiti idza mata, yaitu mengubur mayit jika ia telah wafat. Jika sudah yakin dia wafat, maka sunnah untuk segera dikuburkan, yaitu dengan dimandikan, lalu dikafankan, disolati dan dikuburkan. Karena memang itulah cara kita memuliakan mayit ketika telah yakin dia wafat. Begitu juga dalam rangka supaya orang-orang yang ada di sekelilingnya segera mendapatkan fadilah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi, beliau mengatakan, inna awwala ma yujazal mu'minu ba'da mautihi an yughfara li jami'i man tabi'a janazatahu. Ya. Yang artinya sesungguhnya balasan pertama bagi seorang mukmin setelah ia wafat adalah an yughfara li jami'i man tabi'a janazatahu, yaitu diampunkan, Allah mengampuni seluruh orang-orang yang mengikuti jenazahnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Maka dari hadis ini bisa kita fahami, tatkala seseorang itu mengantarkan jenazah orang yang beriman, maka para pengantarnya itu diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika seseorang mensegerakan pemakaman, satu, dia menghormati sang mayit. Kedua, orang-orang yang beriman itu segera mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ampunan-ampunan dosa. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah. Kemudian yang nomor 3 adalah watazwijul binti idza balagat, yaitu menikahkan putrinya jika ia telah dewasa. Ya, tatkala ia telah mencapai batasan mampu untuk menikah, siap menjadi seorang istri, siap menjadi seorang ibu, maka mensegerakan untuk menikahkannya
termasuk sunnah daripada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah juga mengatakan, "Idza ja'akum man tardzauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh, illam taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, "Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang melamar, yang kamu suka dengan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Karena jika kamu tidak melakukannya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah di bumi ini dan akan terjadi kerusakan yang meluas." Artinya, tatkala seseorang itu mengundur-undur pernikahan, itu bisa menjadi sebab terjadinya fitnah, juga bisa menjadi sebab terjadinya kerusakan-kerusakan yang ada. Itulah yang diajarkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Ketika datang seorang pemuda baik-baik, kita suka dengan agamanya, artinya orang yang bukan orang nakal, terus kita suka dengan akhlaknya, dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab, maka nikahkanlah anak kita. Karena itu termasuk sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang nomor 4, termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu wa qadha'ud daini idza wajaba, mensegerakan melunasi hutang jika telah wajib. Nah, artinya tatkala seseorang itu telah jatuh tempo hutangnya dan dia punya uang, maka sunnah untuk mensegerakan membayar hutang. Nah, karena tatkala seseorang itu mengundur-undurnya tanpa ada alasan yang benar, maka itu adalah sebuah dosa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, mutillul ghani dzulmun, yaitu penundaan membayar hutang atau ngundur-ngundur membayar hutang dari orang yang mampu adalah zulmun, yaitu sebuah kezaliman. Makanya pernah sekali waktu kekasih kita Nabi Muhammad SAW, ketika beliau duduk di kota Madinah, ada jenazah datang ingin untuk disolatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, hal alaihi dainun? Nah, Nabi enggak tanya ini jenazahnya siapa, namanya siapa, dari mana, tidak. Tapi yang ditanya oleh Nabi hanya satu saja, hal alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Kemudian sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah, dia punya hutang 4 dirham. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, sallu alaihi. Lalu Nabi memerintahkan para sahabat untuk mensolati jenazah tersebut. Tapi Nabi tidak ikut mensolatinya. Nah, ini ulama menjelaskan sebagai pelajaran, karena khawatirnya ketika Nabi SAW mensolatinya, maka orang-orang yang lain akan menggampangkannya. Mereka akan memperbanyak hutang, kemudian tidak bayar hutang dan minta untuk disolati oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalau Nabi yang mensolatinya pasti diampuni dosa-dosanya. Makanya Nabi tidak melaksanakannya supaya menjadi pelajaran bagi sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, ini yang keempat, termasuk sunnah untuk mensegerakan, yaitu qadha'ud daini idza wajab, yaitu melunasi hutang tatkala telah wajib, maksudnya telah jatuh tempo hutangnya. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, kemudian yang kelima, termasuk sunnah kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW adalah wat taubatu minadz-dzambi idza farata ay idza aznaba, yaitu bertaubat dari dosa jika ia telah berdosa, yaitu mensegerakan untuk bertaubat kepada Allah. Segera untuk bertaubat itu termasuk syariat dan sunnah daripada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Kita telah sama-sama mengetahui bahwasanya sebesar apapun dosa manusia itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika manusia itu mau menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat kisah seorang laki-laki yang bernama Wahsy, yaitu seorang laki-laki yang pernah membunuh paman Nabi yang bernama Sayyiduna Hamzah.
Wahsy ini pernah beliau itu menyesal, ingin bertaubat dan masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi Wahsy ini putus asa. Beliau merasa dosanya terlalu besar karena membunuh salah seorang yang terbaik di masa Islam. Dan dia merasa orang yang paling hina, sehingga dia tidak jadi masuk Islam dan tidak jadi bertaubat. Dia putus asa dan dia merasa dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian berita itu terdengar kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan salah seorang sahabat untuk bertemu dengan Wahsy dan membacakan surat Az-Zumar ayat 53, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian Wahsy tatkala mendengar firman Allah ini, beliau tersentuh hatinya. Kemudian beliau mendatangi kekasih kita Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Wahsy pada saat itu termasuk salah satu sahabat yang memiliki jasa dan peran yang besar di dalam ajaran agama Islam, yaitu dengan membunuh Musailamah Al-Kadzab, yaitu seseorang yang mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad dan menyesatkan lebih dari 10.000 orang waktu itu. Dan Wahsy lah yang membunuh Musailamah Al-Kadzab dengan cerita yang panjang di dalam permasalahan babnya. Yang kita bahas di sini, sebesar apapun dosa manusia kepada Allah, tatkala dia mau menyesalinya dan memohon maaf, minta ampun kepada Allah dengan syarat-syaratnya, maka Allah akan mengampuni segala dosa. Nah, di sini dikatakan di antara sunnah Nabi Muhammad SAW yaitu mensegerakan taubat tatkala seseorang itu melaksanakan dosa. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, itulah mungkin pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini, yaitu berkenaan dengan tema tergesa-gesa itu buruk, akan tetapi segerakanlah 5 amalan ini. Karena mensegerakan 5 amalan ini termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah menjamu tamu tatkala ia telah datang. Yang kedua, menguburkan mayit ketika yakin ia telah wafat. Kemudian yang ketiga, menikahkan putrinya tatkala ia telah mencapai batas kemampuan untuk menikah. Kemudian yang keempat, yaitu melunasi hutang tatkala telah jatuh tempo. Dan yang kelima, mensegerakan bertaubat tatkala ia telah melakukan dosa. Mudah-mudahan yang kita bahas ini, sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan segenap pemirsa Nabawi TV termasuk saya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Godaman ala godamin, setapak demi setapak, marilah kita senantiasa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berharap mudah-mudahan pemirsa Nabawi TV, kita semuanya, orang tua kita, anak-anak kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan semuanya
pada akhirnya nanti akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam surga Allah tanpa dihisab bersama kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.